Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari perusahaan F&B Smartech dengan aplikasi produk yaitu Opsify. Perkenalkan, nama saya Ranca Gigi Pramudita sebagai CEO dari perusahaan F&B Smartech dan rekan-rekan tim saya yaitu ada Kresna Satria, Tizar Hasan, Hilman Zaldi, dan Khalida Rahma. Sebelum lebih lanjut lebih dalam, saya akan menjelaskan singkat tentang Opsify. Opsify adalah aplikasi website dan mobile berbasis AI yang membantu F&B mengelola stok harian, menganalisis selisih, mendeteksi anomali, dan memberikan strategi operasional otomatis berdasarkan data SO. Di video kali ini, kita akan menjelaskan tentang BMC dari aplikasi produk kami yaitu Opsify, khususnya di customer segment dan value proposition. Untuk customer segmentnya sendiri ada satu yaitu F&B, food and beverage, dan untuk value propositionnya yang pertama ada manajemen stok otomatis berbasis AI untuk SO cepat dan akurat. Yang kedua ada prediksi kebutuhan bahan baku. Yang ketiga ada insight otomatis terkait pemborosan, anomali, dan peluang efisiensi. Yang keempat ada rekomendasi operasional dari AI, dan yang kelima yang terakhir adalah konsultasi AI untuk masalah operasional dan pengelolaan bahan baku. Baik, untuk penjelasan lebih detail dan lebih lanjut mengenai customer segment dan value proposition akan dibantu jelaskan oleh rekan tim saya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai customer segment atau segmentasi pelanggan. Customer segment atau segmentasi pelanggan adalah proses mengidentifikasi dan mengelompokkan pengguna atau konsumen yang menjadi target utama sebuah produk atau layanan dalam konteks bisnis dan model bisnis. Misalnya, bisnis model kanvas. Oke. Nah, customer segment ini berfungsi untuk menentukan kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan, preferensi, karakteristik, dan perilaku yang relatif homogen atau sama, ya. Dalam jurnal-jurnal di Indonesia, customer segment ini biasanya dijelaskan sebagai sebagian atau beberapa. Yaitu yang pertama itu customer segment ini merupakan pembagian pasar ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan karakteristik sehingga perusahaan itu dapat memberikan nilai terbaik sesuai kebutuhan masing-masing kelompok. Segmentasi ini dilakukan tujuannya yaitu untuk memastikan strategi pemasaran apa yang lebih tepat untuk sesuai dengan kebutuhan si pelanggan ini. Terus yang kedua itu yaitu apa sih tujuan segmentasi pelanggan ini? Nah, yang pertama itu untuk mengetahui siapa pengguna utama produk ini. Terus yang kedua yaitu untuk memahami kebutuhan dan permasalahan pelanggan. Yang ketiga yaitu untuk menentukan strategi pemasaran yang efektif. Terus yang keempat yaitu membantu perusahaan fokus pada kelompok pelanggan yang memberi keuntungan besar. Terus penelitian-penelitian di Indonesia juga biasanya menggunakan beberapa dasar segmentasi, yaitu mulai dari demografis, yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan. Terus ada juga menggunakan geografis, yaitu lokasi tempat berbisnis atau tempat bisnis. Terus bisa juga wilayah atau kota ataupun desa, itu bisa saja. Terus selanjutnya itu menggunakan psikografis, yaitu gaya hidup pelanggan
atau minat pelanggan dan juga kepribadian pelanggan. Terus bisa juga menggunakan atau memperhatikan perilaku, yaitu pola penggunaan, tingkat manfaat, loyalitas, dan motivasi pembelian. Terus ada juga peran customer segment dalam model bisnis. Nah, customer segment ini sering dianggap penting, yaitu karena menentukan arah pengembangan produk. Mau dibawa kemana ini produk, apakah dikembangkan seperti apa, ataupun diperbarui seperti apa. Terus juga customer segment ini juga mempengaruhi value proposition. Oke. Terus bisa juga menjadi dasar penyusunan strategi distribusi dan komunikasi. Terus juga bisa menjadi titik awal perhitungan potensi dasar. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, dalam membangun produk Opsify, kami fokus pada segmen pelanggan di industri food and beverage. Kenapa food and beverage? Karena industri F&B adalah salah satu sektor bisnis yang paling dinamis dan kompetitif. Bisnis di sektor ini menghadapi tantangan besar dalam mengelola operasional sehari-hari, terutama dalam hal pengelolaan bahan baku. Bahan baku yang sifatnya mudah rusak, fluktuasi permintaan yang tidak selalu dapat diprediksi, dan berbagai faktor lain membuat pengelolaan stok menjadi sangat krusial. Dari contoh-contoh F&B seperti kafe, restoran, catering, bakery, dan lainnya, saya di sini akan mengambil contoh dari kafe. Di kafe terdapat target penggunanya, yaitu ada barista, head bar atau supervisor, dan owner atau manajer kafe. Yang pertama, itu ada barista. Barista adalah pengguna yang paling sering berinteraksi langsung dengan bahan baku. Mereka melakukan proses produksi minuman setiap hari, sehingga akurasi pencatatan sangat bergantung pada mereka. Dan peran dan kebutuhan barista itu yang pertama ada melakukan SO harian atau stock of name harian. Jadi barista ini melakukan penimbangan atau pengecekan stok setiap hari. Aktivitas ini wajib, tetapi sering dianggap membosankan dan menyita waktu. Opsify ini membantu menyederhanakannya dengan tampilan yang mudah digunakan dan alur yang cepat. Kemudian, kebutuhan barista yang kedua itu ada input stock in ketika ada barang baru. Jadi, setiap bahan baku yang datang, seperti kopi, susu, atau sirup, itu tuh perlu dicatat. Dengan Opsify, barista itu bisa menambahkan stok baru hanya dalam beberapa klik tanpa harus membongkar catatan lama. Kemudian, yang ketiga, melihat anomali yang perlu diperbaiki. Jadi, jika ada selisih atau penggunaan bahan baku yang mencurigakan, barista itu akan langsung melihat alert di dashboard. Nah, ini membantu mengurangi human error dan mempercepat perbaikan sebelum masalah menjadi besar. Kemudian, mengikuti SOP berbasis rekomendasi AI. Jadi, AI ini akan memberikan arahan praktis seperti penggunaan bahan baku yang mendekati tanggal kadaluarsa atau cara menekan pemborosan. Jadi, si barista ini bakalan bekerja lebih efisien tanpa harus memikirkan analisis rumit. Jadi, pada intinya, untuk si barista ini butuh sistem yang cepat, tidak ribet, dan bisa membantu pekerjaan sehari-hari supaya stok lebih akurat dan operasional lebih lancar. Kemudian, yang kedua itu ada head bar atau supervisor. Nah, head bar atau supervisor adalah orang yang memantau operasional bar secara keseluruhan. Mereka perlu mengetahui apa yang terjadi dari shift ke shift dan memastikannya berjalan sesuai SOP. Kemudian, adapun peran atau kebutuhan si supervisor ini. Yang pertama itu mengetahui pola pemakaian bahan. Jadi mereka harus memahami tren penggunaan bahan. Misalnya, kapan penggunaan susu meningkat atau kapan kopi paling banyak terpakai. Nah, dengan Opsify,
pola ini disajikan lebih jelas sehingga memudahkan perencanaan. Kemudian, kebutuhan yang kedua itu mendeteksi selisih per shift atau per barista. Supervisor bisa melihat detail selisih berdasarkan siapa yang bertugas dan pada shift apa. Jika ada selisih yang berulang, mereka bisa mengambil tindakan atau memberikan evaluasi. Kebutuhan selanjutnya itu mendapat analisis otomatis. Jadi, Opsify ini tidak hanya menampilkan angka, tapi juga menganalisisnya dan memberi insight siap pakai. Jadi, si supervisor ini tidak perlu membuat laporan manual karena sistem itu udah merangkumnya. Pada intinya, untuk supervisor ini membutuhkan data yang cepat dan jelas untuk memantau operasional dan memastikan tidak ada anomali yang terlewat. Kemudian target yang ketiga itu, target dari cafe yang ketiga itu ada owner atau manajer kafenya. Nah, owner atau manajer adalah pengambil keputusan utama. Jadi mereka ini tidak terlibat langsung di bar, tapi membutuhkan laporan yang akurat agar keputusan bisnis lebih tepat. Ada juga peran dan kebutuhan dari owner atau manajer ini sendiri. Yang pertama itu melihat laporan mingguan atau bulanan. Jadi mereka ingin memahami performa bahan baku dalam periode tertentu. Berapa yang terpakai, berapa yang hilang, dan berapa pemborosan yang terjadi. Nah, disinilah Opsify ini akan menyajikan laporan ringkas namun informatif. Kemudian, yang kedua, mengambil keputusan pembelian. Jadi dengan data stok yang lebih akurat, mereka ini dapat menentukan kapan harus melakukan pembelian ulang dan berapa jumlahnya, sehingga tidak jadi overstock atau understock. Yang ketiga, mendapat strategi operasional dari AI. Nah, AI ini akan memberikan rekomendasi strategis seperti pengaturan ulang SOP, pengurangan pemborosan, atau prediksi kebutuhan bahan berdasarkan tren. Jadi, si owner ini tidak perlu menganalisis data secara manual. Intinya, owner ini membutuhkan gambaran besar yang akurat dan actionable agar dapat meningkatkan profit dan efisiensi bisnis. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas value proposition-nya. Mungkin sebelum masuk ke value proposition, alangkah lebih baiknya kita memahami masalah utama di industri F&B ini terlebih dahulu. Jadi penting untuk memahami tantangan nyata yang dihadapi oleh pelaku usaha F&B sehari-hari. Jadi banyak restoran, kafe, dan bisnis kuliner itu mengalami kebocoran operasional yang sebenarnya bisa dicegah namun sulit terdeteksi karena keterbatasan sistem dan data itu. Nah, di sini itu masalah yang dihadapi itu kurang lebih saya mendapati ada 6. Yang pertama itu ada shrinkage dan kehilangan bahan baku. Jadi ini tuh kayak kehilangan stok, merupakan masalah yang klasik di industri F&B. Banyak bahan baku hilang tanpa alasan yang jelas, baik karena human error dalam pencatatan, proses pengambilan bahan yang tidak terkontrol, pencatatan stok yang tidak konsisten, hingga adanya potensi kecurangan internal itu sendiri. Nah, tanpa sistem yang terintegrasi dan real time, ini bisa terus berulang dan perlahan menggerus margin keuntungan tentunya. Terus yang kedua itu ada pemborosan bahan tidak terdeteksi. Jadi pemborosan bahan makanan sering dianggap sebagai hal wajar dalam operasional restoran, padahal banyak bahan terbuang karena perencanaan stok yang tidak akurat, pembelian berlebihan, tidak adanya peringatan dini terhadap bahan yang mendekati masa expired. Nah, tanpa ada data yang jelas, pemborosan ini terus berulang terus-menerus dan tentunya akan mengurangi juga margin keuntungan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada proses laporan dan stok opnam masih manual. Jadi banyak bisnis F&B masih mengandalkan pencatatan manual atau spreadsheet sederhana untuk kayak laporan stok opnamnya, laporan harian, rekap penggabungan, penggunaan bahan. Nah, terus yang keempat itu tidak ada rekomendasi otomatis berbasis data. Jadi sebagian besar pemilik usaha mereka menganalisis sendiri, bahkan sering kali tanpa data yang memadai. Akibatnya apa? Yang pertama itu keputusan pembelian bahan baku berdasarkan intuisi, sulit memprediksi kebutuhan
di masa yang akan datang. Terus tidak ada insight yang membantu meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima itu ada data operasional minim dan tidak terstruktur. Jadi data penjualan, penggunaan bahan, dan stok sering tersebar di berbagai tempat, bahkan tidak tercatat dengan baik. Hal ini membuat pemilik usaha kesulitan untuk melihat performa operasional secara menyeluruh, menemukan akar masalah pemborosan, mengambil keputusan strategis berbasis data. Nah, yang keenam itu ada stok menumpuk hingga expire tadi. Jadi tanpa perencanaan yang tepat itu, stok bahan baku seringkali menumpuk di gudang hingga akhirnya expire dan harus dibuang. Nah, ini bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga menunjukkan inefisiensi dalam sistem pengelolaan bisnis. Nah, dari masalah tersebut, maka Opsify itu hadir untuk solusi cerdas berbisnis F&B ini. Nah, melihat berbagai masalah tersebut, Opsify hadir sebagai platform web dan mobile berbasis AI yang dirancang khusus untuk bisnis F&B. Nah, Opsify itu membantu pemilik usaha dan tim operasional untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi kerja, mengontrol stok secara akurat, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas bisnis. Nah, tujuan Opsify itu sebenarnya sangat berdampak besar ya. Jadi bisa membantu bisnis F&B beroperasi lebih cerdas, efisiensi, dan berbasis data. Nah, mungkin sekarang masuk saja langsung ke value proposition dari Opsify itu sendiri. Yang pertama itu manajemen stok otomatis berbasis AI untuk stok opnam cepat dan akurat. Maksudnya apa? Jadi manajemen stok merupakan nilai utama yang ditawarkan oleh Opsify dengan dukungan teknologi AI tentunya. Proses stok opnam yang sebelumnya rumit yang memakan waktu kini menjadi lebih sederhana dan akurat. Terus cara kerjanya itu bagaimana? Cara kerjanya itu jadi AI membantu mendeteksi perbedaan antara stok yang seharusnya dan stok aktual. Jadi sistem secara otomatis mengidentifikasi selisih yang berpotensi berasal dari kesalahan pencatatan atau kehilangan bahan. Kemudian yang ketiga itu ada karyawan dapat melakukan input stok dengan cepat melalui aplikasi mobile. Seluruh data juga nanti dianalisis secara otomatis tanpa perlu perhitungan manual lagi. Terus juga ini memiliki manfaat utama bagi pengguna tentunya. Manfaatnya itu ada proses operasional harian menjadi lebih singkat dan efisien. Resiko human error dalam pencatatan stok juga berkurang drastis. Pemilik usaha mendapatkan visibilitas stok yang lebih transparan. Potensi kehilangan bahan bakar dapat terdeteksi lebih dini. Nah, dampak langsungnya juga efisiensi kerja otomatis meningkat, kontrol stok lebih ketat, kerugian akibat shrinkage dapat diminimalkan. Kemudian yang kedua itu ada prediksi kebutuhan bahan baku berbasis AI, yaitu adalah value proposition yang kedua. Jadi Opsify tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat stok, tetapi juga sebagai sistem prediktif yang membantu perencanaan bisnis. Nah, fitur utamanya itu jadi AI menganalisis data penjualan harian, mingguan, hingga musiman. Jadi sistem mempelajari pola permintaan pelanggan dan tren operasional. Berdasarkan analisis tersebut, Opsify memberikan estimasi kebutuhan bahan baku untuk beberapa hari atau minggu ke depan. Dengan fitur ini, restoran tidak harus lagi mengandalkan perkiraan atau pengalaman semata dalam menentukan jumlah pembelian bahan. Nah, kemudian apa sih nilai tambah bagi bisnis F&B-nya? Jadi nilai tambahnya itu bisa mengurangi resiko stok menumpuk dan bahan expired, menghindari kehabisan stok yang dapat mengganggu operasional dan penjualan, membantu perencanaan belanja bahan baku menjadi lebih efisien dan terkontrol, cash flow juga lebih sehat karena pembelian bahan lebih tepat sasaran. Nah, hasil yang dirasakan itu juga pasti pemborosan akan berkurang, operasionalnya juga akan lebih stabil, jadi keuntungan bisnis juga meningkat secara berkelanjutan, seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke fitur insight otomatis, di mana Opsify membantu mendeteksi pemborosan, anomali, dan peluang efisiensi dalam operasional F&B secara cerdas dan real-time. Pada bagian ini, Opsify tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat stok,
tetapi sebagai alat analisis cerdas yang membantu pemilik usaha memahami kondisi operasional secara menyeluruh, konsisten, dan berkelanjutan. Jika kita melihat kondisi di lapangan, banyak pelaku usaha F&B yang sebenarnya sudah mencatat stok, namun pencatatan tersebut hanya bersifat administratif. Data ada, tetapi tidak benar-benar dimanfaatkan untuk mengambil keputusan. Akibatnya, masalah operasional sering sekali tidak terlihat secara langsung, karena tertutup oleh aktivitas harian yang padat. Dalam operasional F&B sehari-hari, keputusan sering diambil berdasarkan pengalaman, kebiasaan, atau perasaan seperti aman. Namun, ketika volume penjualan meningkat, jumlah menu bertambah, dan jumlah karyawan makin banyak, pendekatan seperti ini mulai menimbulkan risiko. Dalam kondisi nyata, sering muncul masalah yang tidak langsung terlihat di permukaan. Contohnya, bahan baku yang tiba-tiba cepat habis tanpa lonjakan penjualan, selisih stok yang terus berulang meskipun pencatatan sudah dilakukan, atau penjualan yang perlahan menurun tanpa penyebab yang jelas. Masalah-masalah ini sering dianggap sebagai hal biasa, atau dianggap sebagai risiko usaha. Padahal, jika dianalisis lebih dalam, masalah tersebut merupakan indikasi awal dari inefisiensi operasional. Masalah seperti ini biasanya baru benar-benar disadari ketika kerugian sudah cukup besar, ketika biaya membengkak, atau ketika margin keuntungan mulai menurun secara signifikan. Pada titik tersebut, usaha perbaikan menjadi lebih sulit, karena masalah sudah berlangsung cukup lama. Disinilah peran AI Insight dari Opsify sangat penting. Opsify tidak menunggu masalah menjadi besar, sistem bekerja secara proaktif, menganalisis data stok, data penjualan, dan histori penggunaan bahan baku setiap hari. Dari data tersebut, AI Opsify mendeteksi pola-pola yang tidak wajar, yang seringkali luput dari pengamatan manusia. Misalnya, ketika penggunaan bahan tertentu meningkat drastis, masalah jumlah transaksi relatif stabil, atau ketika bahan baku tertentu sering tersisa dan terbuang karena perencanaan stok yang kurang tepat. Opsify juga mampu mengidentifikasi menu-menu tertentu secara konsisten yang menyebabkan pemborosan, serta mendeteksi penurunan penjualan yang signifikan pada periode tertentu, misalnya saat weekday, weekend, atau hari libur. Yang menjadi keunggulan Opsify adalah seluruh temuan ini tidak disajikan dalam bentuk angka mentah, grafik rumit, atau tabel yang sulit dipahami. Sebaliknya, Opsify menyajikan dalam bentuk insight otomatis yang mudah dibaca, mudah dipahami, dan langsung relevan dengan kondisi operasional. Setiap insight juga dilengkapi dengan potensi penyebab, sehingga pemilik usaha tidak hanya mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga mengapa hal tersebut bisa terjadi. Manfaatnya bagi restoran menjadi sangat jelas. Masalah bisa terdeteksi jauh lebih awal, tim operasional dapat bertindak lebih cepat, dan risiko kerugian dapat ditetapkan sebelum membesar. Yang paling penting, setiap keputusan yang diambil benar-benar berbasis data. Bukan asumsi, bukan kebiasaan lama, dan bukan perkiraan semata. Setelah memahami kondisi operasional melalui insight, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu rekomendasi operasional dari AI. Pada bagian ini, Opsify tidak hanya menunjukkan masalah, tapi juga memberikan solusi yang konkret dan aplikatif. Karena dalam dunia bisnis, mengetahui masalah saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah arah tindakan yang jelas. Disinilah fitur AI Recommendation Engine menjadi salah satu kekuatan utama Opsify. Berdasarkan data yang telah dianalisis, AI Opsify akan memberikan rekomendasi operasional yang spesifik, relevan, dengan kondisi bisnis, dan yang terpenting, bisa langsung diterapkan. Sebagai contoh, sistem dapat merekomendasikan untuk mengurangi pembelian bahan tertentu. Karena tren penjualan sedang menurun dan stok potensi penumpuk, dengan rekomendasi ini, pemilik usaha dapat mencegah pemborosan sejak awal. Bukan hanya memperbaiki kesalahan setelah terjadi, AI juga dapat memberikan peringatan anomali penggunaan bahan yang mendorong tim untuk segera melakukan pengecekan apakah terjadi kesalahan pencatatan, penggunaan yang tidak sesuai standar, atau bahkan potensi kebocoran stok. Selain itu, Opsify mampu mengidentifikasi menu dengan tingkat pemborosan tinggi
dan memberikan saran seperti modifikasi resep, penyesuaian versi, atau evaluasi keberlanjutan menu tersebut. Nilai utama dari fitur ini adalah pemilik usaha tidak lagi bekerja secara reaktif, melainkan proaktif dan terencana. Opsify berperan sebagai asisten digital yang secara aktif memberi arahan dan membantu pemilik usaha mengambil keputusan dengan lebih percaya diri. Hasil akhirnya, operasional menjadi lebih efisien, lebih stabil, dan lebih mudah dikontrol dalam jangka panjang. Terakhir, Opsify menghadirkan fitur AI Consultation sebagai pelengkap dari seluruh sistem analisis dan rekomendasi. Melalui fitur ini, pemilik usaha dapat berinteraksi secara langsung dengan AI, layaknya berbicara dengan seorang konsultan profesional. Pengguna bisa bertanya, mengapa pemrosesan meningkat, menu mana yang paling efisien, berapa stok ideal untuk hari libur atau periode ramai, atau bagaimana cara meningkatkan margin keuntungan. Dengan fitur ini, Opsify pada dasarnya menyediakan konsultan manajemen operasional 24 jam yang selalu tersedia dan berbasis data aktual bisnis pengguna. Hal ini sangat membantu, terutama bagi pemilik bisnis F&B secara skala kecil dan menengah, yang tidak memiliki latar belakang manajemen stok atau analisis data. Pengambilan keputusan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih terarah. Opsify bukan hanya aplikasi mencatat, tetapi partner strategis dalam menjalankan bisnis F&B. Jadi, nilai utama yang ditawarkan Opsify adalah mengubah data operasional menjadi keputusan yang cerdas. Opsify tidak hanya membantu mencatat dan memantau, tetapi juga menganalisis, mendeteksi masalah, memberikan rekomendasi, dan mendampingi pemilik usaha dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan value proposition ini, Opsify hadir sebagai partner strategis bagi bisnis F&B yang ingin lebih efisien, lebih terkendali, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Terima kasih rekan-rekan tim saya yang sudah membantu menjelaskan tentang customer segment dan value proposition. Cukup sekian dari penjelasan customer segment dan value proposition dari BMC aplikasi Opsify. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.